kalau desain rangkaian minimalis ini seperti apa, Ibu? Rangkaian minimalis itu adalah memakai bunga yang sedikit, tentu disesuaikan dengan wadah yang kecil supaya kelihatannya memang tidak memakai bunga yang banyak, ya seperti ini. Oh, seperti ini ya? Ya. Itu harus dengan bunga-bunga apa saja, Ibu? Ya tentu bunga-bunga yang punya kualitas yang bagus, dengan warna yang bagus tentu. Ya itu yang kita akan pakai supaya kelihatannya bagus. Iya, baik Ibu, kita tahan dulu, kita sapa pemirsa dulu di rumah. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seni merangkai bunga dan desain floral. Dan pada episode kali ini juga pemirsa, kita akan membahas mengenai desain rangkaian minimalis. Lebih smart bersama Info Kursus. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan narasumbernya. Ya, Silakan. iya Ibu, Duduk, mari. terima kasih. Iya Ibu, nah kita lanjutkan lagi perbincangan Ya. kita yang tadi Ibu mengenai desain rangkaian minimalis ini. Ibu bisa kalau untuk merangkainya ini harus dengan bunga apa saja? Mungkin ada ketentuannya? Tidak ada ketentuan, tetapi tentu aja di mana kita akan letakkan, karena ini minimalis, tentu perlu kita letakkan di tempat-tempat yang meja yang kecil, di counter-counter atau di apartemen yang ruang kecil-kecil. Saya kira ini sangat cocok untuk desain rangkaian minimalis. Jadi harus sesuai juga dengan wadah. Sehingga kalau wadah besar membutuhkan bunga yang banyak. Sedangkan ini katakan desain minimalis. Jadi harus sesuai dengan wadah. Dan ambillah wadah yang sesuai supaya menarik antara bunga dan wadah itu sendiri. Nah kebetulan selama ini yang Ibu pakai untuk rangkaian minimalis ini bunga apa sih Bu? Kalau di rumah, saya cari aja yang di pagar-pagar, seperti itu bunga itu sudah bisa. Seperti bunga kemuning bisa. Tapi kalau di ruangan yang lebih baik lagi, orang tidak suka yang mungkin di apartemen dia tidak punya halaman. Dia mesti beli dari toko bunga. Jadi tidak usah beli banyak, mungkin 3 tangkai, mungkin 2 tangkai, dengan daun aja yang apa adanya. Itu feelingnya, artnya itu harus ada. Tapi selain daripada itu kan ada banyak yang saya temui tentang rangkaian minimalis ini banyak yang dari plastik ya Ibu ya, bahannya itu dari. Iya, Bukan. tapi memang ada orang yang suka yang segar, ada orang yang suka lebih supaya tahan lama. Sedangkan yang segar itu 3 hari harus diganti. Tapi yang artificial itu, yaitu kira-kira ya lama lah setahun. Tapi orang yang lebih suka segar mungkin lebih natural ya, lebih alamiah ya daripada bunga yang artificial. Nah kalau rangkaian bunga yang biasa itu kan biasanya banyak menggunakan foam ya. Ya. Kalau desain rangkaian minimalis ini kan langsung dengan air gitu Ibu. Ya, Itu daya tahannya berapa lama Bu? Lama, lebih lama, Lebih mungkin lama ya? seminggu. Oh. Ya, mungkin 10 hari, tergantung daripada bagaimana kita motong, kemudian kita taruh dalam air gitu loh. Iya. Terus Ibu untuk rangkaian minimalis ini berapa lama sih perlu belajar untuk merangkai? Saya kira kalau dia sudah mempunyai bakat dan memang sudah suka kan keindahan, senang pede, ada mangkok taruh aja udah cantik, ya udah. Jadi mesti penuh percaya diri, pede ya, Pede harus ya. ada percaya diri. Iya, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, untuk rangkaian minimalis ini sebetulnya lebih mudah atau lebih susah sih daripada merangkai bunga yang biasa gitu? Saya kira tidak susah asalkan dia itu bisa mencari wadah. Mencari Wadah ya. seperti nanti yang kita akan lihat, nanti sebentar lagi akan demo, akan dengan bunga minimalis, itu juga wadahnya minimalis. Jadi wadahnya itu dia punya kedalamannya atau itu tidak terlalu besar sehingga tidak perlu dengan banyak bunga. Jadi itu harus juga sesuaikan dengan wadah gitu. Jadi pada intinya untuk merangkai bunga minimalis ini tidak perlu susah-susah mencari wadah ya Ibu ya. Mungkin dengan peralatan dapur juga bisa ya. Bisa peralatan dapur, kemudian dengan pot-pot kecil, dengan pot kecil ada berapa biji ya cuman disatukan aja, dikumpulin taruh jadi satu.
Atau mungkin kalau untuk desain minimalis ini bisa saja dengan tangkai-tangkai atau daun-daun, rumput-rumput tanpa bunga, bisa tidak Ibu? Bisa, Oh bisa. tapi mungkin dilihat dari teksturnya. Teksturnya, bentuk daripada daun, teksturnya daripada daun atau ranting-ranting dipotong-potong pendek-pendek taruh aja. Jadi tidak usah pakai foam. Iya. Nah Ibu, kemudian untuk rangkaian minimalis ini apakah bisa tidak menggunakan air? Tidak bisa. Tidak Oh, bisa. kalau mungkin artificial ya mungkin ya. Tapi kalau segar tidak mungkin. Harus pakai air. Bagaimanapun harus ada air. Ya baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu berikan. Tapi kita tahan dulu, kita akan sapa dulu pemirsa di rumah. Oke. Ya. Nah pemirsa, baru saja kita telah mengikuti penjelasan dari narasumber kita, Ibu El Stewart. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai alat-alat dan bahan-bahan untuk merangkai bunga minimalis. Pemirsa, kita langsung saja tanyakan ke narasumbernya. Iya, Ibu, alat-alat apa saja dan bahan-bahan apa saja untuk rangkaian bunga minimalis ini? Untuk rangkaian desain minimalis itu tidak perlu terlalu banyak alat-alat peralatan, tapi ya tentu perlu gunting bunga atau pisau yang tajam, kemudian menyiapkan juga kawat sedikit, barangkali perlu dikawatin apabila kita mendapat bunga-bunga yang agak tidak terlalu kuat, tapi itu tidak perlu terlalu banyak. Alat-alat yang akan dipergunakan untuk membuat desain minimalis itu adalah kawat. Barangkali dengan kawat itu akan dipakai untuk kembang gebra, kadang-kadang tangkainya agak lemas, maka dia akan dibantu dengan kawat. Kemudian gunting tentu akan dipakai untuk menggunting bunga, dan ini adalah gunting bunga. Dan ini adalah spray air yang akan dipakai juga untuk membasahi foam. Gunting tajam, ini juga perlu kadang-kadang untuk memotong tangkai bunga yang agak keras. Tang kawat dan tang lancip. Tang kawat adalah untuk memotong kawat dan tang lancip untuk membantu untuk mengikat supaya lebih kuat memakai kawat itu. Selanjutnya yang kita lihat di sini adalah materi-materi yang akan dipakai adalah daun philodendron. Selanjutnya adalah asparagus bintang atau Myriocladus yang akan dipakai juga untuk melengkapi rangkaian minimalis. Yang kita dilihat di sini adalah wadah yang akan dipergunakan untuk suatu rangkaian minimalis, dan kelihatannya di sini juga wadah itu wadah yang minimalis. Materi-materi yang akan dipakai itu di situ adalah bunga-bunga gerbera,
mawar, lili, semua materi-materi ini sudah dibersihkan dan sudah tidak ada daunnya dan dipakai dan dimasukkan di dalam gelas kaca. Dan itu adalah gelas sebetulnya dipakai untuk minum. Memperlihatkan juga bahwa dengan gelas ini bisa dipakai sebagai wadah untuk rangkaian minimalis. Tetapi sekarang ini dipakai untuk merendam asparagus bintang yang nanti akan dipakai untuk memperlengkapi rangkaian minimalis. Ini adalah bunga gerbera yang kita bisa lihat di sini sudah bersih tangkainya. Masukkan di dalam air. Dan tidak perlu penuh-penuh airnya, cukup aja seperti kira-kira 20 cm. Ini adalah juga gelas untuk dipakai untuk minum dan direndam dengan biji-bijian. Dan di sini kita lihat juga ada jenis rumput-rumputan. Bahwa rumput-rumputan itu sebetulnya itu tangkainya panjang, kemudian daun-daunnya itu sangat banyak, tapi ini sudah dipotong, ditrim sedemikian rupa sehingga kelihatannya sangat bagus, tapi sebetulnya ini hanya rumput-rumputan, jenis rumput-rumputan. Begitulah persiapan bunga, materi-materi bunga yang telah dimasukkan dalam wadah, dan tentu dalam wadah itu atau dalam gelas kaca itu sudah ada air dan kelihatan bersih semua sebelum dipakai untuk menyusun desain rangkaian minimalis. Ya Ibu, untuk alat-alatnya ini kan tidak semua harus menggunakan air gitu. Apakah dia harus menggunakan foam juga atau tidak? Ya tetap menggunakan air walaupun itu kita memakai foam. Mungkin foam dipergunakan apabila itu lubangnya itu terlalu dangkal sehingga harus memakai foam. Tetapi kalau dalam tidak perlu pakai foam, tetapi tetap pakai air. Tidak bisa tidak, harus pakai air. Oh, jadi kalau desain rangkaian minimalis ini harus selalu pakai air ya, walaupun itu memakai foam, begitu ya? Kalau bunga itu segar. Oh, Kalau bunga artificial ya tidak perlu. Tidak perlu. tidak perlu menggunakan air ya. Tidak, Ini ya, untuk benar. Untuk bunga-bunga segar, segar. yang alami gitu ya. Hmm. Iya, baik Ibu. Nah Ibu, untuk bahan-bahannya ini kan Ibu tadi telah sebutkan kepada saya bunga gitu. Sementara yang saya lihat ini ada rumput-rumputnya itu Bu gitu. Nah selain daripada rumput-rumput ini apa saja sih macamnya gitu? Kita bisa pilih daun-daun yang sesuai dengan wadah yang kita siapkan. Seperti sekarang yang kita lihat itu rumput-rumputan, jenis-jenis rumput-rumputan itu dapat dipakai seperti yang kita lihat di atas meja sana. Dan semua itu bahan-bahan yang ada di sekeliling kita dan kita merasa bagus dan bisa diperpanjang hidupnya untuk jadi hiasan, yaitu harus pakai air dan taruh di mangkok yang punya air. Iya, baik Ibu. Nah, kalau misalkan untuk minimalis ini, kalau misalkan dengan mangkok yang kecil, apa maksudnya bentuknya itu kecil tapi melebar gitu Ibu, itu bisa tidak Ibu untuk minimalis? Bisa saja. Bisa saja. Ya cara kita bagaimana meletakkan supaya indah, bisa. Tapi tentu ambil bunga yang besar ya, atau ambil daun yang besar. Daun pun bisa 2 daun, 3 daun aja dengan bunga satu yang pendek gitu ya. Karena untuk minimalis dengan tanpa foam tidak mungkin kita merangkai dengan tinggi-tinggi, harus rendah seperti yang kita lihat. Nah, tadi kan kita membahas mengenai yang namanya minimalis ini kan ada bunga, ada dahan juga. Kalau misalkan untuk merangkai minimalis ini hanya dengan satu bunga saja itu bisa disebut dengan minimalis tidak? Ya bisa. Bisa Ya bisa, minimalis cuma sedikit, cuma satu. Cuma satu. Tapi mungkin wadahnya yang menarik. Oh gitu ya. Jadi Ya, ada sesuatu yang unik dari situ, atau bunganya, atau wadahnya, atau apa. Jadi ada sesuatu yang memang menarik artistik gitu loh. Walaupun cuma bunga satu, daun satu, mungkin wadahnya yang menarik sekali. Bisa. ya dengan itu semua saya rasa sih kita memang betul-betul harus sangat peka sekali ya dengan Iya. dengan semuanya, Iya, dengan artistiknya apa semua. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Kita sapa pemirsa lagi. Ya, mari. Ya.
Nah pemirsa, baru saja kita telah menyaksikan mengenai alat-alat dan bahan-bahan untuk desain rangkaian minimalis. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Lebih smart bersama info khusus. Lebih smart bersama info khusus. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menemani kami di info kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Pemirsa, pada segmen ini kita akan membahas mengenai tahap-tahap pembuatan desain rangkaian minimalis. Pemirsa, kita ikutin saja. Ya, Ibu, mengenai tahap-tahap untuk pembuatan desain rangkaian minimalis ini bisa Ibu jelaskan seperti apa? Sebetulnya kita lebih dulu kita akan memilih wadah. Memilih wadah yang sudah dipilih itu dia punya tempat untuk bunganya itu sangat sempit. Itu bisa pakai foam. Wadahnya sudah bagus. Jadi kita mengambil dari elemen unsur elemen saja, ambil garis lurus saja. Mungkin itu adalah modifikasi. Modifikasi di mana dia bisa memperlihatkan wadahnya dan juga supaya elemennya daripada bunga itu, unsur bunga itu garisnya kelihatan supaya bisa kelihatan tangkainya dan bunganya. Kemudian ditaruh di bawah, dipenuhin di bawah supaya menyatu dengan wadah itu sendiri supaya memang kelihatannya menarik, akan menyatu dengan wadah itu. Ibu Maya akan mengambil spray dan akan mensemprotkan ke foam yang karena sudah dari tadi tentu saja sudah menguap, maka itu dia akan diberi air dulu sebelum dia akan pasang bunganya di tengah-tengah. Oke. Dengan gunting, Ibu Maya akan menggunting bunga miring. Sebelum Ibu Maya masukkan, Ibu Maya tolong diangkat sarinya. Nah, itu untuk bunga-bunga lili, kadang-kadang itu ada sarinya. Apabila bunga itu sudah mulai mekar, maka sarinya itu kelihatan, itu harus diangkat. Karena kalau tidak, sari itu akan pecah dan akan kena ke petalnya, ke kelopaknya, dan kelopaknya itu bisa kering. Bu Maya akan mengambil gebra. Barangkali dipotong sedikit Ibu Maya. Siap kawat, potong kecil kawatnya. Kemudian diikat. Hati-hati patah. Oke. Dapat memakai
stang kawat untuk memotong kawatnya. Di sini kita bisa melihat bahwa kombinasi antara garis lurus dan garis melengkung, dan ini adalah freestyle atau rangkaian kreativitas dari Ibu Maya. Ditambah dengan daun-daunnya untuk menutupi foam. Kemudian bunga lili tadi yang dipotong karena sudah terlalu besar, karena sudah terlalu mekar, maka itu akan ditancap di sebelah bawah, sangat ke bawah, basing. Sampai hilang tangkainya, ya. Kemudian dikombinasikan dengan gerbera, dikelompokkan. Mungkin memakai 3 gerbera, di bawah 2 gerbera, dan memakai mawar. 1. Ditutupi dengan asparagus bintang apabila perlu. Kemudian dilengkapi dengan rumput-rumputan, mungkin di sebelah dekat gerbera, depan. Pendek saja, mungkin 2 cukup, 1 di bawah gerbera. Mungkin dekat gerbera sebelah depan, nah itu mungkin sebelah bawah dikasih biji-bijian supaya nggak terlalu berat di atas. Dan di atasnya dikasih 1 mawar. Di atas biji-bijian dikasih 1 mawar. Oke, pendek saja. Iya. Kemudian Ibu Maya lihat saja kalau sudah semua sudah proporsional, sudah oke, tidak perlu lagi menambah. Dan ini kita namakan adalah lines mask, jadi rangkaian yang penuh dengan kelihatan garis. Jadi keindahan dengan rangkaian yang penuh dan keindahan garis yang jelas. Mungkin di bawah lili yang mekar di depan itu mungkin di bawahnya dikasihkan ya dengan asparagus bintang. Nah, Ibu, teknik-teknik untuk merangkai bunga minimalis ini seperti apa sih, Bu, lebih detailnya lagi? Sebetulnya tekniknya yang seharusnya sebetulnya itu dia hanya melihat dari wadah, kemudian tekniknya itu sudah dengan sendirinya dia akan tahu tekniknya adalah harus proporsional. Berapa tingginya, kalau dia mau bikin vertikal harus proporsional dengan wadah. Nah di situ yang saya tahu dia akan bikin itu mengambil garis lurus. Garis lurus juga harus sesuai proporsional dengan wadah dan bunga yang dia akan tancapkan. Kemudian yang dibikin di situ teknik yang disebut dengan basing. Basing berarti bunga itu potong pendek sehingga dia betul-betul masuk dalam foam dan tidak kelihatan tangkainya. Nah kalau dia akan keluar dikit itu namanya potong pendek. Jadi dia itu ada batangnya tetapi pendek. Jadi dia itu ada ke dalam dan ada keluar. Itu namanya teknik basing, teknik datar. Nah, kalau itu kan yang untuk ke atas ya, Ibu ya. Kalau yang untuk maksudnya yang untuk wadah yang bulat kayak begitu itu seperti apa, Ibu? Bisa ke atas, bisa ke samping. Bagaimana maunya dia dan juga bagaimana bunganya, maunya bunganya itu. Iya, nah untuk teknik antara ke atas sama ke bawah ini berbeda apa sama, Ibu? Sebenarnya berbeda. Berbeda ya? Kalau kita mau bikin, kalau minimalis itu sebetulnya itu pada umumnya asimetris. Jadi tidak simetris. Jadi kalau minimalis tidak mungkin dia akan memakai wadah yang besar. Besar ya. Oh. Selalu memakai menggunakan wadah yang kecil ya. Iya. Iya, biasanya Ibu itu kebanyakan yang persegi segi 4 atau yang bulat?
Apa saja boleh. Apa saja Iya. boleh ya. Karena itu sudah dari kreativitas dan feeling kalau untuk minimalis. Nah, Ibu tadi kan ada beberapa macam bunga gitu ya. Kira-kira maksimalnya itu berapa macam bunga kalau untuk minimalis ini? Ya satu yang kalau besar, kemudian ditambah dengan yang kecil-kecil, kemudian tuh asal tuh dia tuh bagus saja, merasa itu udah bagus ya sudah bagus itu. Iya, baik Ibu, kita kembali dulu ke pemirsa di rumah. Nah pemirsa, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita mengenai alat-alat dan bahan-bahan untuk pembuatan desain rangkaian minimalis. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi dengan segmen berikutnya. Lebih smart bersama info kursus. Lebih smart bersama info kursus. Pemirsa masih bersama saya Windy Yunia Rahayu di Info Kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah pemirsa, pada segmen ini kita akan menyaksikan apa saja tips dan kesimpulan yang akan diberikan oleh narasumber kita, Ibu El Stewart. Kita langsung saja ke narasumbernya. Iya, Ibu mungkin ada tips dan kesimpulan yang akan Ibu berikan kepada saya dan juga pemirsa di rumah, tapi kita sambil lihat rangkaian. Iya Ibu, rupanya rangkaian bunganya telah selesai ya. Ya, betul. Cantik sekali ini ya. Bu Maya ini sangat profesional dalam merangkai bunga ya. Maya adalah seorang floral designer yang tentu dengan teknik-teknik yang dipakai di sini bagi seorang floral designer bukan seperti bentuk-bentuk dasar atau bentuk bulat atau bentuk segitiga, tapi ini sudah ada kreativitasnya di mana di sini ada teknik pengelompokan, kemudian ini adalah unsur garis yang jelas sekali, garis lurus. Dan kita lihat di sini bahwa bunga yang besar ditaruh di bawah, jadi tidak akan touch yang di dalam-dalam. Jadi di sini juga memang bagus sekali karena saya akan bisa berikan tips juga bahwa biji-bijian bisa dipakai. Kalau bukan biji-bijian mungkin jeruk nipis bisa kita pakai di sini juga sebagai pelengkapnya. Dan Iya. ini unik sekali. Ini juga banyak sekali ya Bu bunga-bunganya yang dipakai dalam rangkaian bunga minimalis ini. Iya, karena mungkin Ibu Maya itu melengkapinya itu karena ini besar sehingga dia harus menambah supaya ada keseimbangannya. Tapi kalau di sini kecil-kecil pasti tidak kelihatan besar. Ini bunganya karena sudah mekar, lilinya itu sampai mekar segitu besar. Jadi Ibu Maya harus balance, ada keseimbangan. Jadi harus volumenya di sini dan di sini itu harus bisa. Iya, yang jelas Proporsional. rangkaian bunga yang telah Bu Maya buat sangat cantik sekali dan saya juga senang. Iya, Ibu terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada Ibu Maya yang telah merangkai bunga ini. Kita akan kembali lagi ke pemirsa. Nah pemirsa, itulah tadi mengenai desain rangkaian minimalis. Semoga saja semua ini bisa menjadikan inspirasi, motivasi, dan bisa menjadikan Anda seseorang yang kreatif. Bagi Anda yang ingin mempelajari mengenai desain rangkaian minimalis, Anda bisa menghubungi lembaga-lembaga kursus terdekat dan Anda juga bisa mengklik di website kami di www.infokursus.net. Saya Windy Yunia Rahayu beserta kru yang bertugas mohon pamit, wassalam.